Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Priscilla, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Krishna Dwipayana, kelas eksekutif Sabtu semester 1. Di sini saya akan menyampaikan tentang topik sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memasuki topik yang akan saya sampaikan, ada baiknya kita paham apa itu Pancasila. Pancasila adalah akal, pikiran, dan perilaku manusia Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kesolehan individu, yaitu cerminan dari sila ke-1, dan kesolehan sosial cerminan dari sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Salah satu bentuk kesolehan sosial adalah adanya sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Baiklah, saya lanjutkan ke topik kita selanjutnya, yaitu sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Pertama adalah mengenai apa itu korupsi. Korupsi berasal dari kata korup. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari kata korup yang artinya buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Koruptor adalah orang yang melakukan kegiatan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan dampaknya sangat luar biasa. Ada 3 unsur utama dalam pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama yaitu pencegahan, yang kedua penindakan, dan yang ketiga peran serta masyarakat. Keterlibatan siswa dalam gerakan anti korupsi meliputi 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu lingkungan keluarga, aspek yang kedua lingkungan kampus, aspek yang ketiga lingkungan masyarakat, dan aspek yang keempat tingkat lokal atau internasional. Sekarang kita membahas untuk yang aspek pertama, yaitu lingkungan keluarga. Di sini dalam lingkungan keluarga kita perlu melakukan pengamatan terhadap perilaku anggota keluarga seperti 1. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Kedua, apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? 3. Apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk bajakan, baik lagu, film, atau software? Selanjutnya yang kedua, aspek lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dilakukan dengan cara 1.
Mahasiswa mencegah dirinya untuk tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. 2. Mahasiswa mencegah rekan-rekannya di kampus untuk tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan masyarakat. Dalam aspek lingkungan masyarakat ini, mahasiswa mengamati kondisi di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah sudah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya? Apakah ada pungutan terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor pemerintah seperti kelurahan maupun kecamatan? Apakah biaya pelayanan yang dibebankan cukup wajar dan sesuai dengan prosedur? Apakah pelaporan penggunaan dana anggaran pembangunan daerah sudah dilakukan dengan transparan? Dan berikutnya, selanjutnya adalah aspek keempat, yaitu tingkat lokal dan internasional. Dalam aspek keempat ini, dalam konteks nasional, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun internasional. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.